السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini ibu-ibu sekalian masih sabar untuk melanjutkan sesi berikutnya. Semoga masih semangat semua. Bagaimana semangat semua? Kayaknya masih pada ngobrol nih. Belum semangat belajar lagi kayaknya nih. Gimana, semangat semua ibu-ibu? Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya Allah pada sesi ini kita akan menjelaskan dan mempelajari tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Kalau tadi di sesi yang pertama, Ustadz Ahmad Bazher hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang kehidupan di alam barzakh setelah seorang itu wafat, kehidupannya bakal seperti apa. Maka yang akan kita pelajari pada sesi yang kedua ini adalah bagaimana kehidupan seseorang dari mulai dibangkitkan dari kuburnya sampai sebelum masuk surga dan masuk neraka. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan, ibu-ibu sekalian, ketika pergi ke suatu tempat, ya biasanya kita merencanakan ya kegiatan apa saja di hari pertama, kegiatan apa saja di hari kedua. Ya kalau ibu-ibu sekalian pernah ikut umroh atau haji, di situ ada itinerary. Apa itinerary? Itinerary adalah rangkaian acara yang akan dilakukan selama perjalanan tersebut berlangsung. Jadi hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain aja, hari ketiga ngapain aja. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama tentang apa saja yang akan terjadi di hari kiamat kelak setelah seseorang itu dibangkitkan dari kuburnya. Dan akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil nanti terkait masalah akidah, terkait masalah akhlak, terkait masalah manhaj. Ya, banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan dari rangkaian perjalanan kita di akhirat yang akan kita sampaikan. Tentu karena ini adalah pembahasan tentang perkara gaib, sesuatu yang tidak pernah kita mengetahuinya, maka kita wajib untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga insya Allah apa yang dipaparkan nanti seluruhnya, insya Allah seluruhnya saya pastikan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para salaf. Para akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat disebutkan juga sebagai Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kenapa demikian? Karena seluruh manusia yang wafat semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Jadi pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Coba bayangkan kita hidup di dunia berapa tahun? Mungkin 60-70 tahun. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yujawizu dhalik. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi umur 70 tahun. Bahkan kita saksikan banyak ternyata orang-orang yang wafat belum mencapai 60 tahun. Sebagian mereka belum mencapai 50 atau bahkan belum mencapai 40 tahun sudah wafat. Jadi ternyata kehidupan dunia ini sangat-sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh yang waktunya bisa jadi ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Dan begitu juga kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68 menceritakan tentang hari kebangkitan. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniupkan sangkakala? Malaikat siapa?
Malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian Allah mengatakan, maka matilah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tiupan yang pertama yang menandakan hari kiamat itu sudah tiba dan semua orang wafat. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Apa yang terjadi? Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka seluruh manusia bangkit dari matinya, dari kuburnya masing-masing untuk menunggu keputusan setiap orang dari mereka. Sehingga setiap dari kita akan hidup kembali. Setiap dari kita setelah mati nanti bakal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ibu-ibu sekalian, yang menarik adalah bahwa ternyata manusia itu kondisinya berbeda-beda pada saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi pada saat dia mati. Bayangkan seseorang dibangkitkan nanti di hari kiamat oleh Allah sesuai dengan kondisi pada saat dia mati. Kalau saat dia mati, dia matinya di atas kebaikan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dibangkitkan. Tapi sebaliknya, kalau dia matinya dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, kalau dia matinya dalam kondisi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dia dibangkitkan oleh Allah, dia akan dibangkitkan dalam kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah pembahasan yang sering dibahas oleh para ulama, yaitu tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kenapa kok husnul khatimah itu sangat penting bagi kita? Jawabannya adalah karena kondisi kita saat mati itu adalah kondisi kita saat kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, sehingga para ulama pun mengatakan dan setiap orang akan mati sesuai dengan kondisi dalam kesehariannya. Subhanallah. Lihat, jadi kita sekarang dapat kedua kesimpulan nih. Yang pertama adalah orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati, dan seseorang akan mati sesuai dengan kondisi pada saat dia dalam kesehariannya. Jadi kalau kita mau dimuliakan di hari kiamat kelak saat dibangkitkan, kondisi kita saat wafat harus husnul khatimah. Kalau kita mau husnul khatimah, keseharian kita harus dipenuhi dengan amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah, melihat agenda harian kita itu seperti apa. Apakah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan atau justru dipenuhi dengan maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dirunut dari bangun tidur sampai tidur lagi, keseharian ibu-ibu sekalian itu ngapain aja? Dirunut satu persatu. Kalau ada maksiat, ada dosa, dihapus, ganti dengan amalan yang bermanfaat. Ganti dengan kegiatan yang positif. Dari mulai bangun tidur, ya, seorang bangun tidur, kemudian diambil air wudhu, kemudian dia sholat. Apalagi kalau sholat yang dilakukan adalah sholat malam, ya minimal yang harus dia lakukan adalah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, apa yang dia lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, ya, kemudian beres-beres rumah misalnya, menyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Ini merupakan amal soleh yang mulia, amal soleh yang agung. Jika ini adalah kebiasaan pagi ibu-ibu sekalian, maka sudah bagus. Pertahankan, karena ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Lanjut terus, waktu duha ngapain aja, waktu siang ngapain aja. Ya, waktu duha ngantar anak sekolah misalnya. Pulang ngantar anak sekolah sampai rumah, ngapain Bu biasanya? Nonton film Korea. Ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai punya kebiasaan yang satu ini, setiap hari nonton film, akhirnya dicabut nyawanya pas lagi nonton film.
Gimana? Masih mau nonton film Korea? Semoga nggak ada yang nonton film Korea di sini ya. Insya Allah ya. Ibu-ibu solehah semua di sini. Insya Allah, amin ya. Masya Allah. Sehingga ini yang menentukan kematian kita bakal seperti apa, itu ditentukan dengan kebiasaan harian kita. Kalau keseharian kita semuanya positif, kebaikan, tidak ada yang dosa, tidak ada yang maksiat, bisa dipastikan insya Allah Ta'ala dia akan diwafatkan dalam kondisi kebaikan. Ya, dan subhanallah sebagian orang pada saat melakukan sebagian dosa dan maksiat, alasan mereka adalah, Ustadz saya bosen ibadah terus. Ustadz saya sumpek, ya saya sibuk di rumah, sibuk ngurusin suami, sibuk begini, sibuk begitu. Saya mau ada waktu yang me time. Ya. Subhanallah ya. Ya pengen me time, pengen ada waktu untuk dirinya sendiri. Kata para ulama, me time, ya jadi saya bahas me time nih. Seseorang pada saat dia mau refreshing dirinya, ya dia mau keluar dari kepenatan dan kesulitan serta rumitnya kehidupan, maka hanya ada dua cara ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang mau me time, maka cuma ada dua cara yang bisa dia lakukan sebagai muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Cara yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah ini cara yang selalu dilakukan sama ibu-ibu sekalian. Ya. Nabi SAW pada saat memerintahkan Bilal untuk azan supaya sholat, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Bilal? Arihna biha ya Bilal, wahai Bilal istirahatkan kita dengan sholat, ayo kumandangkan azan. Allahu Akbar, lihat. Nabi SAW mengerti betul bahwa pada saat seorang itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan tenang. Pada saat dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah lebih besar daripada masalahnya. Allah lebih besar daripada urusan yang sedang dia menggelutinya. Pada saat dia punya masalah sama keluarganya, punya masalah dalam kerjaannya, punya masalah sama anaknya, sama orang tuanya, itu semua tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat yang dilakukan itu menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya. Ya, sehingga Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat, mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kondisi yang sulit, apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW bersegera untuk sholat 2 rakaat. Semoga ini bisa jadi tambahan ilmu untuk ibu-ibu sekalian. Kalau lagi sumpek, lagi kondisinya sulit menjalani kehidupan, ambil air wudhu, gelar sejadah, pakai mukena, sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustadz? Sholat sunnah mutlaqah, secara mutlak. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap kali Nabi SAW mendapatkan kesulitan, sholat 2 rakaat, apapun kesulitannya. Sehingga ini cara pertama untuk apa tadi? Untuk me time. Ya. Cara yang kedua adalah melakukan aktivitas yang mubah. Ya, melakukan aktivitas yang mubah yang tidak ada unsur dosa dan maksiat. Silahkan. Ya, ajak suami jalan-jalan keluar rumah misalnya, makan di luar, nggak masalah, boleh. Makan di luar halal atau haram? Halal, alhamdulillah, asalkan makanannya halal. Ya, tapi jangan ajak suaminya ke bioskop. Jangan ajak suaminya apalagi nonton Korea bareng. Ya. Jadi ini adalah 2 alternatif yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seseorang mendapatkan kesulitan dalam hidup, maka silahkan. Kalau dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan ibadah. Dan di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadir majelis ilmu. Sebagaimana yang ibu-ibu sekalian sekarang sedang lakukan. Ini subhanallah mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa setiap orang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan
kebiasaan hariannya. Ya kalau kebiasaan kita kebaikan, maka kita akan diwafatkan dalam kondisi baik. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu, ya ada seorang syekh yang bernama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita bahwa beliau punya murid. Murid ini sangat dekat sekali dengan syekh, sampai-sampai murid ini diperintahkan oleh syekh untuk menjadi pembaca kitab yang akan dijelaskan oleh syekh. Jadi kebiasaan para ulama di negeri Arab, ya, bahwa pada saat mereka mengadakan sebuah kajian, itu syekh biasanya menghadirkan salah seorang muridnya, tugasnya adalah membacakan kitab yang akan disampaikan. Kalau yang dipelajari adalah tafsir, maka qari'nya ini, muridnya ini membaca satu ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan oleh syekh. Kalau kitabnya adalah kitab-kitab hadis, maka dibacakan satu hadis, kemudian dijelaskan oleh syekh, dan begitu seterusnya. Sehingga muridnya ini ditugaskan oleh syekh bahwa kita akan ada kajian besok ba'da subuh, ya tolong, ya, kamu jadi pembaca seperti biasa. Pembaca seperti biasa. Apa kitab yang dibahas? Kitab yang dibahas adalah kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam artinya keutamaan agama Islam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitabnya bagus sekali. Ya, kitab menjelaskan tentang keutamaan Islam, pahala berislam, kewajiban seseorang mati di atas Islam, ya, kemudian juga seperti apa agama Islam yang benar itu. Akhirnya karena dia diberikan tugas oleh syekh, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk persiapan. Subhanallah, kajiannya ba'da subuh. Kajiannya ba'da subuh. Sebelum tidur, dia buka kitabnya, kemudian dia minta tolong sama istrinya untuk didengarkan bacaannya. Ya, kata penuntut ilmu ini, tolong saya mau bacakan apa yang akan saya baca besok kepada syekh di majelis ilmunya syekh. Akhirnya subhanallah, sebelum tidur dia bacakan ke istrinya dari awal kitab sampai akhir kitab. Selesai dibacakan semuanya, akhirnya tidur. Bangun pagi, istrinya bangun membangunkan suaminya, ternyata nggak bangun lagi. Wafat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan terakhir dia apa? Baca buku. Allahu Akbar. Kenapa? Kok bisa dia wafat dalam kondisi seperti itu? Karena memang aktivitas harian dia adalah sebagai pembaca buku untuk syekh. Sehingga Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, lihat aktivitas hariannya seperti apa sekarang. Kalau masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa dan maksiat, itu hilangkan, tinggalkan dari sekarang. Kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Dan subhanallah, di antara hal yang betul-betul kita lihat langsung dalam kondisi ini adalah Ustaz Yazid Hafidh rahimahullah ta'ala yang baru saja wafat. Hidupnya dipenuhi dengan belajar, hidupnya dipenuhi dengan mengajar, hidupnya dipenuhi dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran, bersedekah. Kehidupannya seperti itu. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Subhanallah, baru beberapa pekan lalu beliau berhaji. Dan Nabi SAW mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji dan dia menjaga lisannya, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan dosa dan maksiat, maka dia kembali ke rumahnya dalam kondisi bagaikan bayi yang baru lahir. Allahu Akbar. Siapa yang gak berharap seperti itu? Wallah, ibu-ibu sekalian, kita iri dengan kondisi Ustadz Yazid. Kita pengen hidup seperti beliau, sebagaimana wafat dalam kondisi baik, sebagaimana yang kita melihat beliau. Masya Allah, wafat setelah haji. Dan kondisinya banyak yang mendoakan, banyak yang menyolatkan, banyak yang mengantar jenazahnya. Selesai jenazahnya dikuburkan, orang-orang pada pulang, subhanallah, sebagian baru datang, disolatkan lagi. Sebagian lagi datang terlambat, sampai sore masih ada yang menyolatkan. Subhanallah. Sehingga pelajaran terbesar dari apa yang kita pelajari saat ini adalah silahkan pilih, mau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Gimana caranya husnul khatimah? Lakukan kebiasaan-kebiasaan harian yang tidak mengandung dosa dan maksiat. Beribadahlah kepada Allah, pilih aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat, yang berpahala.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadis kondisi orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat kelak sesuai dengan kondisi pada saat dia wafat. Di antaranya adalah orang yang wafat dalam kondisi berihram akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam kondisi bertalbiyah. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Nabi mengatakan tentang orang yang wafat dalam kondisi ihram, kata Nabi SAW, sesungguhnya kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi pada saat orang-orang bangkit dari kuburnya, ternyata ada sebagian orang pada saat dia bangkit, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulangi talbiyah itu dalam kondisi dia sedang dibangkitkan di hari kiamat. Subhanallah. Indah. Kondisinya saat dibangkitkan itu indah luar biasa. Kenapa begitu? Karena kondisi saat wafatnya juga indah, lagi beribadah kepada Allah. Kemudian orang yang mati syahid akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi lukanya berceceran darah dan mengeluarkan wangi kasturi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tentang orang yang wafat fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, illa jaa yaumal qiyamah wa jurhuhu yath'abu wal launu launud dam war rihu rihu misk. Seorang yang mati syahid kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya mengalirkan darah, warnanya warna darah, namun baunya harum seperti misik kasturi. Subhanallah. Dimuliakan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana ada orang-orang yang dimuliakan, ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang makan dari hasil riba. Dia suka pinjam-meminjam, berhutang dengan riba. Mencicil rumahnya dengan riba. Cicil mobilnya riba, cicil motornya riba. Kerja di lembaga yang mengurus harta yang riba. Seperti apa kondisi di hari kiamat nanti? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba pada saat di hari kiamat kelak mereka dibangkitkan seperti orang yang berdiri dalam kondisi kemasukan setan karena penyakit gila. Tahu ya kondisi orang yang kerasukan setan, badannya bergetar, ya bergerak gak karuan, kayak orang gila. Nanti di hari kiamat seperti itu kondisi orang yang pada saat di dunia dia bertransaksi dengan cara riba. Kemudian juga kondisi seorang lelaki yang berpoligami namun tidak adil. Nah, seneng semua. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atan, famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak adil di antara istri-istrinya. Ya. Silahkan dihafalkan hadisnya. Ya. Ada yang ngejawab kayaknya di pojokan, udah hafal Ustaz, tenang aja Ustaz. Ya, jadi nggak boleh sembarangan seorang lelaki pada saat dia mau berpoligami. Ini di antara kondisi di hari kiamat, orang yang berpoligami namun dia tidak adil. Maka dia akan datang dalam kondisi badannya miring. Ya. Kemudian di antara kondisi yang dijelaskan oleh Nabi SAW di hari kiamat kelak adalah seorang lelaki yang adil saat berpoligami. Masya Allah. Tolong ini hadisnya dihafalkan juga ya ibu-ibu ya. Ya, seorang lelaki yang adil dalam berpoligami atau dalam berkeluarga secara umum.
Ya, konteks hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan, Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman. Allahu Akbar, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam kekuasaan, dalam berkeluarga, dan dalam semua urusan yang mereka pegang. Ya, jadi orang-orang yang adil itu di hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya saat berpoligami juga ya. Jadi tolong yang balance ibu-ibu ya. Ya, dua-duanya dihafalkan ayatnya, hadisnya. Baik. Sehingga seperti itulah kondisi pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat mereka dibangkitkan, mereka semua dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan dengan Al-Mahsyar, yaitu padang mahsyar. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian hari, semuanya benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang telah dikenal. Sehingga mereka bukan cuma dibangkitkan saja di hari kiamat kelak, tapi dikumpulkan di padang mahsyar. Dan subhanallah, kondisi di padang mahsyar adalah kondisi yang sangat-sangat sulit. Keluhan-keluhan hidup kita di dunia itu gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kondisi di padang mahsyar nanti. Ya, sebagian orang mungkin mengeluh tentang keluarganya, mengeluh tentang kerjaannya, mengeluh tentang finansialnya. Maka itu semua tidak ada apa-apanya di padang mahsyar nanti. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan kerajaannya dan kekuasaannya. Semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi hina, dalam kondisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Sesungguhnya setiap orang akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi mereka tidak beralas kaki, mereka tidak berpakaian, dan mereka belum berkhitan. Jadi walaupun sudah dikhitan di dunia, di hari kiamat kelak diciptakan sama Allah kondisinya belum berkhitan. Kata para ulama, ini menunjukkan tentang kehinaan manusia di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang mereka dikumpulkan di satu tempat yang sama? Apakah mereka akan satu dan dengan yang lainnya saling melihat aurat masing-masing?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yadhura ba'duhum ila ba'dhin." Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara di hari kiamat itu jauh lebih besar daripada sekedar memikirkan apakah dilihat orang lain atau tidak, apakah dia melihat aurat orang atau tidak. Itu sudah tidak terfikir lagi. Karena saking besarnya perkara yang difikirkan oleh setiap orang di hari tersebut. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia merasakan kepanasan yang luar biasa, yang tidak pernah mereka rasakan ketika mereka di dunia. Nabi SAW mengatakan, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Sesungguhnya matahari di hari kiamat kelak didekatkan kepada seluruh makhluk hingga jaraknya tinggal 1 mil saja. Bayangkan, cuma 1 mil. Sulaim bin Amir, seorang perawi hadis, mengatakan, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain." Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Jadi celak mata ya, itu ada semacam jarumnya ya, yang kemudian digunakan untuk diletakkan di kedua mata. Itu dalam bahasa Arab namanya adalah mil.
Perawi hadis ini tidak tahu. Kata beliau, apakah mil yang dimaksudkan jaraknya itu seperti celak mata? Atau maksudnya adalah mil perjalanan? Dan dua-duanya dekat ya ibu-ibu sekalian. Baik yang pertama atau yang kedua, dua-duanya menunjukkan bahwa matahari sangat didekatkan. Mungkin di sini ada yang bertanya, Ustadz, kalau zaman sekarang di dunia matahari didekatkan sedikit saja, yang ada di bumi semuanya terbakar, betul tidak? Maka bagaimana mereka masih bisa hidup dalam kondisi matahari sangat dekat di atas kepala mereka? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kondisi tubuh manusia di hari kiamat kelak itu dibuat sama Allah lebih kuat. Apa maksudnya lebih kuat? Maksudnya adalah mereka dibakar, mereka diazab, tidak mati, tapi tersiksa. Sehingga mereka kepanasannya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, maka manusia bercucuran keringat, dan setiap orang bercucuran keringat sesuai dengan kondisi amal soleh yang dia lakukan pada saat di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bai, sebagian orang keringatnya itu menutupi kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, sebagian dari mereka keringatnya menutupi kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai, sebagian dari mereka keringatnya itu menutupi badannya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan sebagian dari mereka terendam dengan keringatnya sendiri. La ilaha illallah. Siapa yang bisa menolong kita dalam kondisi seperti ini? Siapa yang bisa menolong kita dalam kondisi seperti ini? Subhanallah, di antara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naungan arsy di hari kiamat kelak, sehingga mereka gak kepanasan. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silahkan dicatat, dihafalkan, diamalkan supaya kita selamat nanti di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, golongan yang pertama adalah imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Baik dia pemimpin negara, pemimpin kota atau wilayah tertentu, atau cakupannya lebih kecil lagi. Pada saat dia memimpin orang-orang yang ada di bawahnya dan dia berlaku adil, maka di hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan sehingga dia tidak kepanasan di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maka ini juga akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Subhanallah, anak muda yang bisa menjaga dirinya, ya suka beribadah kepada Allah, ini mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda itu lebih cenderung untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya bahkan wal'iyadzubillah, sebagian orang mewajarkan pada saat anak muda itu berdosa dan bermaksiat. Ya, jadi hati-hati nih, khususnya ibu-ibu sekalian yang punya anak-anak yang masih remaja, ya, yang sedang tumbuh kembang menjadi dewasa, jangan diwajarkan pada saat melakukan dosa dan maksiat. Gak ada kewajaran dalam hal bermaksiat. Ya subhanallah, sebagian mewajarkan anaknya pacaran. Anaknya perempuan, ya disambangin sama laki-laki yang bukan mahram, diajak naik motor, dibiarin keluar malam mingguan. A'udzubillah. Gak boleh. Sebagai orang tua, dia punya amanah untuk menjaga anaknya agar tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kalau anak muda kemudian dia bisa menjaga dirinya, berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat, dia nggak pacaran, dia menutup auratnya dengan baik, menutup hijab dengan hijab yang syar'i, ya pakaiannya lebar, menutup aurat, nggak dandan pada saat ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, pada saat keluar rumah. Apa balasannya?
akan diberikan naungan di padang mahsyar nanti. Dan apa yang dimaksudkan dengan pemuda di sini? Sebagian ulama menyebutkan bahwa pemuda adalah seorang yang masuk usia baligh sampai umur 40 tahun. Ya, karena itu adalah umur di mana syahwat seseorang, kecenderungan seseorang untuk mengejar dunia, untuk mengejar hasratnya itu sedang besar-besarnya. Ya. Dan untuk orang tua, jangan pernah mewajarkan kenakalan anak atau dosa yang dilakukan oleh anak-anak dengan dalil dulu papa dan mama juga melakukannya. Ada nggak yang begitu, Bu? Banyak. Nggak apa-apa pacaran, papa sama mama juga dulu pacaran kok. Subhanallah. Bukan yang dikeluarin dalil dari Al-Quran dan Sunnah, malah dalil dari papa dan mama. Gak bisa. Ya justru ini adalah momentum ketika orang tua mengerti tentang agama, ini adalah momentum dia untuk merubah kebiasaan keluarga. Jangan sampai siklusnya nanti akhirnya terus berjalan seperti itu. Orang tuanya bermaksiat, anaknya bermaksiat diwajarkan, nanti cucunya bermaksiat diwajarkan lagi sama anaknya. Ya dulu kakek sama nenek kamu juga pacaran. Ya, papa sama mama pacaran, kamu silahkan pacaran. Akhirnya gak selesai-selesai. Ya sehingga harus diputus. Kemudian yang ketiga adalah rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, yang sangat suka sekali datang ke masjid. Tentu yang ketiga ini jika yang ketiga ini lebih menjurus kepada para lelaki ya, karena para akhwat yang terbaik bagi mereka adalah beribadah di rumah. Ya, sholat 5 waktunya itu yang terbaik adalah di rumah. Bahkan sholat-sholat lain juga yang terbaik adalah dilakukan di rumah. Ya, dan ini menunjukkan bahwa wanita ini memang tempatnya itu di rumah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita-wanita, hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah itu bertabarruj. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita biasanya kalau berteman sama orang, itu berteman karena apa? Biasanya karena kerjaan. Karena kerja di tempat yang sama kita pun berteman. Atau sekolah, ya punya alma mater yang sama, kuliahnya di tempat yang sama, akhirnya berteman. Ya ada juga yang bisnis bareng, akhirnya berteman. Itu semua pertemanan-pertemanan yang sementara, ibu-ibu sekalian. Itu pertemanan cuma di dunia aja. Ya. Pertemanan yang sejati, pertemanan yang abadi adalah pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman sama si fulana bukan karena hartanya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena parasnya, tapi kita berteman sama dia karena dia suka ikut kajian, karena dia pakai hijab syar'i, karena dia suka menegur kita pada saat kita salah. Kalau dasar kita dalam pertemanan ini, maka kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Ya, jadi silahkan koreksi nih, kalau kita punya teman, ayo mulai sekarang bangun pertemanan tersebut di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik rupawan, lalu ia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia menolak ajakan wanita tersebut karena takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah, lihat, sedekah rahasia ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita melewatkan amal soleh yang satu ini.
Pada saat kita bersedekah, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya, yang tahu cuma orang yang kita berikan sedekah kepadanya. Kalau bisa kita memberikan sedekah tanpa diketahui siapapun, bahkan yang menerimanya sekalipun, itu yang terbaik. Ya, jadi perhatikan, ini bukan cuma sekedar sedekah. Sedekah secara umum itu kebaikan. Pada saat kelihatan sama orang, pada saat itu adalah sedekah dan dia ikhlas, insya Allah bermanfaat sedekahnya. Tapi yang lebih hebat lagi pada saat sedekahnya itu adalah sedekah rahasia. Ya. Jadi bukan sedekah yang sedekah sambil bikin konten, ibu-ibu. Ya, karena sekarang adalah zaman konten. Gak perlu dibuat story, gak perlu dibuat status, gak perlu ada yang tahu. Kita sedekah gak ada yang tahu. Dan sebagian ulama menyebutkan di antara cara sedekah rahasia, ya silahkan perhatikan baik-baik. Di antara cara sedekah rahasia adalah dengan kita datang kepada seorang fakir yang membutuhkan, yang sedang berjualan, kemudian kita membeli barangnya dengan jumlah yang banyak, padahal kita tidak membutuhkan barang tersebut. Lalu barang yang kita beli dari orang itu, kita apakan? Kita bagikan lagi. Ya, boleh dia manfaatkan, boleh dia bagikan, tapi pada dasarnya dia sedang mau bersedekah. Tapi dia nggak mau ketahuan sama siapapun. Bahkan orang yang dia membeli barang tersebut darinya, dia nggak tahu bahwa dia sedang bersedekah, betul tidak? Dia ngiranya ini adalah sebuah transaksi. Tapi pada saat dia membeli barang tersebut, akhirnya dia mendapatkan keuntungan dan dengan harta itu dia bisa menghidupkan keluarganya. Maka berarti kita sedang bersedekah dengan sedekah yang rahasia. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala. Ya, beliau ulama besar dari Saudi Arabia, beliau menyebutkan hal ini. Di antara bentuk sedekah rahasia adalah dengan cara yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, di waktu sepi, tidak ada yang melihat, lalu kedua matanya berlinangan air mata. Subhanallah. Ya, dia menangis ketika dia berzikir kepada Allah. Dia menangis ketika dia sholat. Dia menangis ketika dia berdoa, bertaubat kepada Allah. Tidak ada orang yang melihatnya. Ya, sehingga ini adalah 7 amal soleh yang silahkan dilakukan ibu-ibu sekalian. Jadikan ini sebagai agenda kehidupan kita, ya, yang bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya terik matahari di padang mahsyar nanti. Ya. Kemudian apa sebetulnya benang merah di antara 7 amalan ini? Ya, padahal kan amalannya berbeda-beda. Tapi apa yang menyatukan amalan-amalan yang ke-7 ini? Kata para ulama, benang merahnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua melakukan amal soleh ini bukan karena manusia. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan ingin dianggap sebagai wanita solehah. Enggak. Dia enggak peduli. Dianggap apa sama manusia dia enggak peduli. Yang paling dia pedulikan adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika dia pakai hijab, dia pakai kerudung yang besar misalnya. Ya, dibilang ini, dibilang itu sama orang. Tapi dia yakin ini yang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah benang merah dari amalan-amalan yang tadi disebutkan. Sehingga manusia kondisinya sangat sulit sekali. Mereka kepanasan, bercucuran keringat, dan mereka juga kehausan, ibu-ibu sekalian. Tapi subhanallah, ternyata di antara rahmat dan karunia Allah juga adalah bahwa ternyata setiap nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu telaga. Telaga atau yang disebut dengan Al-Haud. Yang di situ ada air yang sangat segar. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
dalam sebuah hadis, haudhi masiratu syahrin, sesungguhnya telagaku di hari kiamat kelak, ya luasnya sepanjang 1 bulan perjalanan. Allahu Akbar, lihat 1 bulan perjalanan, bayangkan ibu-ibu sekalian. Dari Mekkah ke Madinah itu 10 hari perjalanan dengan unta atau dengan kuda. Ini 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan wanginya lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah, lihat kemuliaan Nabi Muhammad. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelas atau bejana yang digunakan untuk minum itu bagaikan langit yang bagaikan bintang yang ada di langit. Apa maksudnya bagaikan bintang yang ada di langit? Kata para ulama, jumlahnya sangat banyak, dan yang kedua dia bercahaya. Luar biasa ya, gelas-gelas yang digunakan itu bercahaya dan jumlahnya sangat banyak sehingga nggak ada yang takut kehabisan. Kemudian kata Nabi SAW, man syariba minha fala yadhma'u abada, dan barang siapa yang minum dari telaga maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua untuk minum dari haud ini. Dan Nabi SAW, ibu-ibu sekalian, menunggu kita di haud. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya dan mengatakan kepada kita semua, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian di haud, aku menunggu kalian di telaga. Man marra alayya syarib, barang siapa yang melewatiku dia akan meminum air telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma ba'dahu abada, dan barang siapa yang minum dari telaga itu maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, jadi yang sampai pertama kali di telaga adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan umatnya dan dipersilahkan oleh Nabi SAW untuk minum dari telaga tersebut. Dan yang menyedihkan adalah ternyata ibu-ibu sekalian, ada orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad yang mereka dilarang untuk masuk ke telaga dan minum dari telaga. Rasulullah SAW mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum, sesungguhnya akan ada orang-orang yang mendatangiku, aku mengetahui mereka dan mereka mengetahui aku. Nabi tahu bahwa ini adalah bagian dari umatnya Nabi SAW. Kemudian mereka, ya kata Nabi SAW, thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian mereka pun dihalangi untuk sampai kepada aku. Mau ikut minum dari telaga tapi dihalangi oleh para malaikat. Maka aku pun mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka adalah umatku, biarkan mereka ikut masuk dan minum dari air telaga. Apa kata malaikat yang menghalanginya? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Kata para ulama, ini adalah ancaman untuk orang-orang yang suka berbuat bid'ah pada saat dia mengada-ada dalam beragama. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menganjurkan, akan tapi dia melakukan amalan-amalan yang baru di dalam beragama. Karena dalam beragama, ibu-ibu sekalian, kita harus mencontoh Nabi SAW. Gak boleh membuat suatu ritual ibadah yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik itu sifatnya sholat atau zikir, ya, atau puasa, apapun itu. Amal soleh harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Nah, ketika mereka ditahan sama para malaikat, kemudian Nabi memanggilnya dan malaikat mengatakan, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi SAW membela mereka, tetap memerintahkan mereka untuk masuk? Ternyata Nabi SAW mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di wa baddal, celaka bagi mereka, celaka bagi mereka, celaka bagi siapapun yang merubah agama setelah aku wafat.
Allahu Akbar. Ternyata pada akhirnya Nabi SAW menolak mereka juga untuk minum di telaganya Nabi SAW. Ya. Sehingga ini adalah kondisi di padang mahsyar nanti. Bahwa manusia dalam kondisi sulit, dalam kondisi kepanasan, dalam kondisi kehausan, dan yang mereka lakukan adalah mereka berbondong-bondong untuk mencari orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Nabi SAW bercerita, sesungguhnya di hari kiamat kelak, manusia dalam kondisi sulit sehingga mereka pun berbondong-bondong mencari pertolongan. Siapa yang bisa berbicara kepada Allah agar pengadilan Allah ditegakkan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ini kondisinya pengadilan Allah belum dimulai. Tapi kondisi sulitnya sudah luar biasa. Orang masih belum tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Akan tetapi kondisinya sangat sulit sekali sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka mereka mengatakan isfa'na lana ila rabbik. Wahai Adam, mintakan syafaat kepada Tuhanmu agar pengadilan ini dimulai. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Lastu laha, aku tidak bisa membantu kalian. Alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Pergilah kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya dia adalah kekasih Ar-Rahman. Maka orang-orang berbondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, lastu laha, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam, fa innahu kalimullah, sesungguhnya dia adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengatakan kata-kata yang sama, lastu laha, aku tidak bisa membantu kalian. Walakin alaikum bi Isa, akan tapi pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam, fa innahu ruhullahi wa kalimatuh, sesungguhnya dia adalah ruh yang Allah tiupkan dan kalimat yang Allah ucapkan untuk menciptakannya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan perkataan yang sama, lastu laha, aku tidak bisa. Walakin alaikum bi Muhammad, akan tapi pergilah kalian menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, aku yang bisa menolong kalian, aku yang bisa menolong kalian. Ini adalah milikku maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'asta'dzinu ala rabbi, aku pun minta izin untuk bertemu dengan Tuhanku. Fayu'dzanuli, dan Allah mempersilahkan aku untuk bertemu dengannya. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an, kemudian aku memuji dan memuja Allah dengan pujian-pujian yang aku tidak ketahui sekarang. Allahu Akbar. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketuhanan Allah, sifat-sifat dan kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Jadi apa yang kita pelajari sekarang di dunia tentang Allah, ternyata itu hanya sedikit dari sekian besar dan banyak pujian-pujian Allah. Masih banyak pujian Allah yang tidak kita ketahui sekarang. Sampai-sampai Nabi Muhammad saja tidak mengetahui pujian tersebut kecuali kapan? Kecuali saat bertemu dengan Allah nanti. Subhanallah. Ya, Nabi mengatakan fa ahmaduhu bitilkal mahamid, aku pun memuji dan memuja Allah. Wa akhirru lahu sajidan, kemudian aku sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya aku akan perkenankan, dan mintalah syafaat, niscaya aku akan berikan syafaat kepadamu. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memulai persidangan akhirat. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan para malaikatnya menuju padang mahsyar untuk mengadili seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan para malaikatnya untuk mengadili seluruh makhluknya.
Dalam surat Al-Fajr ayat 22, 23 Allah mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan pada hari itu datanglah Tuhanmu dan malaikat dengan berbaris-baris. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, bersamanya para malaikat yang jumlahnya sangat banyak dengan barisan-barisan yang rapi. Lihat, kondisinya sangat mencengangkan. Kondisinya menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan atas segala makhluk. Sehingga dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin, hari raja di hari pembalasan, kata Allah. Jadi Allah kerajaannya di hari pembalasan nanti, di hari kiamat nanti sangat-sangat besar dan sangat-sangat terang. Karena manusia yang tadinya raja, mereka jadi hamba yang hina nanti di sana. Gak ada yang berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Aku adalah raja di sini. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong pada saat di dunia? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang merasa besar pada saat di dunia? Sehingga harta yang kita kumpulkan tidak bermanfaat lagi. Status sosial kita tidak bermanfaat lagi. Pujian manusia kepada kita tidak bermanfaat lagi. Semuanya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam. Pada hari tersebut manusia seluruhnya sadar. Orang-orang yang berdosa sadar. Orang-orang yang durhaka sama suaminya sadar. Orang-orang yang tidak menutup aurat dengan benar sadar di hari tersebut. Kemudian kata Allah wa anna lahu dzikra, dan apa manfaat sadar pada hari tersebut? Tidak bermanfaat lagi sama sekali. Karena pada hari itu adalah hari dibalas, bukan hari untuk beramal. Beramal itu di dunia. Sehingga para hadirin dan hadirat sekalian, ini jadi pelajaran buat kita. Sebelum terlambat, dari sekarang berubah. Sebelum terlambat, dari sekarang buat kegiatan-kegiatan yang positif. Jika masih ada dosa, tinggalkan sesegera mungkin. Ini yang bakal bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak. Penyesalan tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kita. Dan subhanallah, yang menakutkan adalah ibu-ibu sekalian, pada saat kita mendapatkan sebuah hidayah, kemudian hidayah itu kita abaikan, gak kita ambil, takutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita dengan cara kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah itu selama-lamanya seumur hidup kita. Karena setiap orang nih dalam kehidupannya itu pasti ada momentum-momentum dia dikasih teguran sama Allah. Betul tidak? Ada nasihat dari ustadz, nasihat dari kakaknya, nasihat dari adiknya, nasihat dari anaknya, kadang nasihat dari orang tuanya. Itu berseliweran subhanallah hidayah-hidayah di hadapan dia. Sebagian orang acuh, abai, gak mau tahu. Ditinggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling dari hidayah, maka Allah palingkan dia ke tempat dia berpaling. Na'udzubillah. Ya maka kalau kita mau sadar, sadarnya sekarang. Jangan hari kiamat nanti. Sehingga Allah datang dalam kondisi agung, besar, memiliki kekuasaan di hari kiamat. Apa yang dilakukan oleh manusia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau akan melihat setiap manusia duduk di atas lututnya dengan gelisah. Allahu Akbar. Semuanya bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Setiap manusia akan dipanggil kepada kitab amalannya dan dikatakan kepada mereka, hari ini akan dibalas seluruh amalan-amalan kalian. Ya, setiap amalan kita bakal dibalas. Sehingga setiap orang dalam kondisi jathiyah. Apa itu jathiyah?
Jathiyah adalah bertekuk lutut. Oleh karena itu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila di hari kiamat kelak, Allah akan turun kepada hamba-hambanya untuk memutuskan perkara di antara mereka masing-masing. Dan setiap orang, wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap orang akan duduk di atas lututnya dengan gelisah. Ini kondisi kita semua, ibu-ibu sekalian. Kondisi kita semua seperti itu. Apakah sudah kita persiapkan atau belum? Sudah maksimal atau belum? Sudah sadar atau belum? Oleh karena itu ada satu surat di dalam Al-Quran, nama suratnya apa? Al-Jathiyah. Karena itu adalah satu momentum yang sangat-sangat luar biasa di hari kiamat kelak. Ketika semua orang menyesal, semua orang sadar. Bahkan para ulama mengatakan orang yang berdosa sadar dan menyesal, bahkan orang soleh pun sadar dan menyesal karena mereka menyesali atas kekurangan yang mereka lakukan saat di dunia. Mereka berpikir bahwa seharusnya bisa lebih soleh daripada apa yang mereka lakukan dahulu. Ya, disitulah baru kemudian terjadi fenomena yang disebut dengan hisab. Audit, dihitung seluruh amalan, yang baik maupun yang buruk, seluruhnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma minkum min ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Sesungguhnya setiap orang dari kalian akan menghadap Allah, diajak bicara oleh Allah satu demi satu dan tidak ada penerjemah di antara mereka berdua. Setiap orang satu persatu menghadap Allah, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kanan, dia tidak mendapatkan kecuali amalan yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke bagian kiri, ternyata di situ hanya ada amalan yang dia lakukan. Enggak ada lagi uang, enggak ada lagi kenalan, enggak ada lagi orang dalam, enggak ada. Ya, kalau berpikir di hari kiamat sama kayak di dunia, lagi susah telepon orang tua, telepon kenalan, oh di sana nggak ada lagi. Yang menghisab kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illan nar. Dan pada saat dia menghadap ke bagian depan, yang dia lihat adalah neraka. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka takutlah kalian kepada neraka, lindungi diri kalian kepada neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Ya, diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu amal soleh dan amal buruknya. Kemudian selanjutnya adalah dibagikan catatan, kitab catatan amal. Ya, setiap orang mendapatkan catatan kebaikan dan catatan keburukan. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wudhi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Kitab apa itu? Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Lalu orang-orang yang berdosa mereka ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mengatakan, sungguh celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan perkara yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Kemudian mereka mendapati apa yang mereka kerjakan tertulis di kitab tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sungguhnya Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Ya, bisa jadi kita sudah lupa, tapi Allah gak akan lupa. Apa yang harus kita lakukan? Bertaubat, ibu-ibu sekalian. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya karena taubat itu akan menghapuskan seluruh dosa. Ya. Kemudian setelah dibagikan kitab catatan amal, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menimbang antara amal soleh dan amal keburukan kita. Mungkin ada yang bertanya ya, Ustadz ngapain timbang lagi? Bukankah masing-masing orang sudah mendapatkan catatan amalnya? Ada yang catatan amal kebaikannya banyak, ada yang catatan amalnya sedikit, kebaikannya sedikit dan keburukannya banyak. Untuk apa ditimbang lagi? Kata para ulama, untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditimbanglah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan meletakkan timbangan di hari kiamat kelak, maka tidaklah dirugikan seseorang walaupun sedikit. Gak akan ada yang dirugikan, gak akan ada yang dizalimi sama sekali. Walaupun amalan tersebut hanya seberat butiran debu atau sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya. Maka perbanyak amal soleh. Harapannya adalah timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat kelak. Wazilu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum ditimbangnya nanti di hari kiamat. Ya coba kita bermuhasabah ibu-ibu sekalian. Coba kita timbang antara kebaikan yang sudah kita lakukan sama keburukan yang sudah kita lakukan. Ini lebih banyak mana? Ya, maka lagi-lagi jawabannya adalah bertaubat kepada Allah dan memperbaiki kehidupan kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk melewati sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan. Tapi bukan cuma sekedar jembatan. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di banyak hadis, bahwa sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang akan dilewati oleh manusia ketika mereka mau menuju surga. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dalam surat Maryam ayat ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan setiap orang pasti akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kata para ulama, apa maksud dari mendatangi neraka? Kata mereka maksudnya adalah melewati di atas neraka. Lewat sirat. Setiap orang pasti lewat. Ya. Kemudian seperti apa sifat-sifat dari sirat itu sendiri? Yang pertama, sirat, ya, jembatan tersebut sangatlah licin dan menggelincirkan. Sangatlah licin dan menggelincirkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud dari menggelincirkan, jembatan ini bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi seseorang yang melewatinya akan sulit sekali. Kemudian yang kedua, bahwa sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar yang dipenuhi dengan duri dan ujungnya bengkok. Untuk apa? Untuk mengkait orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Kemudian yang ketiga, sirat tersebut terbentang di atas neraka jahanam. Sirat tersebut terbentang di atas neraka jahanam. Jadi kalau sampai terpeleset atau tergelincir, jatuhnya kemana, Bu? Jatuhnya ke neraka.
Wal'iyadzubillah. Kemudian yang keempat, sirat sangatlah halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Kemudian yang kelima, sirat sangat tajam sehingga bisa membelah kaki yang menginjaknya. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi mengatakan, balaghani, aku mendapatkan kabar, maksudnya dari Rasul SAW, annal jisra adaqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Sesungguhnya jembatan tersebut, sirat, itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Gimana ibu-ibu, bisa lewat sirat? Nabi SAW bersabda, menjelaskan tentang sirat, kata beliau, thumma yu'ta bil jisri, kemudian didatangkan jembatan, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, kemudian diletakkan oleh Allah di atas permukaan neraka jahannam. Faqulna ya Rasulullah, wa mal jisru, wahai Rasulullah, apa jembatan itu? Seperti apa jembatan itu? Maka Nabi mengatakan, qala madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu binajlin yuqalu laha sa'dan. Nabi mengatakan jembatan itu licin, menggelincirkan, di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok, ia bagaikan pohon berduri di Najd dikenal sebagai pohon Sa'dan. Bagaimana cara kita agar bisa melewati sirat dengan selamat? Karena ini penentu terakhir nih ibu-ibu sekalian. Kalau bisa kita lewatin sirat maka selesai sudah, pasti masuk surga. Kalau sampai terjatuh berarti masuk neraka. Apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amanatu warrahim fataqumani jabbatayis sirat yaminan wa shimalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus amanah dan tali silaturahmi. Mereka berdua berdiri di samping kanan dan kiri sirat. Apa maksudnya? Kata para ulama, ini adalah dua amalan, kalau dimaksimalkan di dunia, dia bisa melewati sirat dengan aman. Yang pertama tadi apa? Amanah. Yang pertama adalah amanah. Dan amanah terbesar untuk kita semua adalah amanah sebagai hamba Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ini amanah yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini amanah yang paling besar. Ya, amanah untuk menggunakan hijab yang syar'i. Amanah untuk berbakti kepada suami. Tunduk dan patuh kepada suami. Ya, ini amanah yang besar. Amanah untuk mendidik anak-anak di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas agama Islam. Hati-hati. Ya, khususnya untuk ibu rumah tangga nih. Ya, jangan sampai amanahnya malah diabaikan, kemudian disandarkan kepada orang lain. Anak-anak yang seharusnya dia yang mendidiknya malah dikasih ke asisten rumah tangga. Loh, ini yang menjadi amanah. Yang menjadi amanah ibu adalah anak-anak ibu. Bukan pekerjaan di kantor. Kok yang amanah malah ditinggalkan? Yang menjadi amanah seorang istri adalah suaminya. Jadikan suami sebagai prioritas. Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada manusia, aku akan memerintahkan siapa sujud ke siapa, ibu-ibu? Karyawan ke bosnya? Atau budak kepada majikannya? Istri aku akan perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Allahu Akbar. Saking besarnya hak suami dan amanah kepada seorang istri
untuk taat kepada suaminya. Ingat, amanah. Begitu juga kejujuran pada saat dia bertransaksi, pada saat dia bekerja di suatu perusahaan, di suatu tempat misalnya yang halal, maka dia harus amanah. Nggak boleh berdusta, nggak boleh berkhianat. Ini amalan, salah satu amalan yang ada di salah satu dari kedua sisi sirat. Yang satu amanah, yang satu lagi apa? Silaturahmi. Awas, ya jangan sampai memutus tali silaturahmi. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Subhanallah, sebagian orang gak mau bicara sama kakaknya 10 tahun. Kenapa? Ada urusan dunia yang belum selesai, kemudian dia putus tali silaturahmi ke kakaknya. Hati-hati, kita mau melewati sirat. Jangan sampai ego kita untuk tidak bicara kepada saudara kita menjadikan kita masuk ke neraka jahanam pada saat lewat sirat nanti. Hati-hati. Apalagi kepada orang tua, ya, datangi orang tua, telepon orang tuanya, tanya kabarnya. Sebagian orang subhanallah kerja di Jakarta, orang tuanya di luar pulau. Gak pernah datang. Datang cuma setahun sekali. Ya jangan sampai masuk ke dalam kategori memutus tali silaturahmi. Begitu juga paman kita, bibi kita, itu semua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori wajib untuk disambangi, dilakukan silaturahmi kepada mereka. Ini yang Nabi SAW katakan, sehingga diutuslah amanah dan rahim, tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat. Kemudian Nabi SAW, fayamurru awwalukum kalbarq, maka orang pertama yang lewat, dia melewati sirat bagaikan kilat. Allahu Akbar. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya, ayyu syai'in kamaril barq, wahai Rasulullah, seperti apa? Bagaimana seorang itu bisa melewati seperti kilat? Kemudian Nabi mengatakan, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Tidakkah kalian melihat, ya, bagaimana kilat itu melewat dalam sekejap mata? Maksudnya sangat cepat sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tsumma kamarrir rih. Kemudian orang yang berikutnya melewati seperti angin yang berhembus, cepat juga. Tsumma kamarrit thair. Kemudian seperti burung yang terbang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tajri bihim a'maluhum. Yang menjadikan mereka bisa melewatinya adalah amal soleh mereka. Ya, jadi amal soleh yang menentukan seseorang itu bisa melewatinya atau tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, dan wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat, dan nabi kalian berdiri, ya, di tengah-tengah jembatan tersebut. Yaqulu rabbi sallim sallim, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ya, Nabi masih meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kita semua. Ya, hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayr illa zahfan. Ya, qala wa fi hafatay as-sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi fa makhdushun najin wa makdusun finnar. Ya, kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan, ya, sehingga kemudian ada orang-orang yang datang dalam kondisi merangkak di atas sirat tersebut. Dan di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset, namun dia masih selamat. Dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, adalah qantarah. Yang terakhir adalah qantarah. Apa itu qantarah? Qantarah adalah jembatan yang kedua untuk masuk ke dalam surga.
Jadi orang yang sudah melewati jembatan yang pertama, sudah melewati sirat, pasti dia masuk surga. Selesai sudah. Ya, akan tetapi subhanallah masih tertahan di qantarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya khlasul mu'minuna minan nar. Orang-orang yang beriman akan diselamatkan dari neraka. Maksudnya adalah melewati sirat. Selesai sudah, mereka selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Akan tetapi mereka tertahan di qantarah yang ada di antara surga dan neraka. Jadi kalau sirat itu jembatannya berada di atas neraka. Ya, tapi kalau qantarah itu jembatan antara surga dengan neraka. Faham ya ibu sekalian ya? Jadi kalau yang pertama ada di atas neraka. Kalau yang ini sudah melewati neraka, untuk masuk ke dalam surga itu harus lewat jembatan lagi. Ya, apa yang dilakukan di qantarah ini? Fayuqassu li ba'dihi min ba'dil madzalim kanat bainahum fid dunya hatta idza huzzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka pada saat mereka berada di dunia. Ya, jadi dibersihkan dulu, dibebaskan dulu dari segala macam kezaliman. Ya, apa yang dimaksud dengan kisos di sini? Bukankah sudah dihisab sebelumnya? Bukankah sudah dibagikan catatan amal sebelumnya? Bukankah sudah ditimbang sebelumnya? Bukankah sudah melewati sirat dan dia aman, ya, terhindar dari api neraka? Untuk apa dikisos lagi? Kata para ulama, ini adalah kisos atau pembersihan hati yang mungkin masih ada kedengkian, iri yang masih tersisa di hati seseorang. Karena surga itu tempatnya bersih ibu-ibu sekalian. Gak ada orang yang hatinya dengki, gak ada orang yang hatinya iri, gak ada permusuhan sedikit pun. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa bisa jadi dia sudah dihisab, ya, sudah dibalas, orang yang berbuat buruk kepadanya itu sudah dibalas dan keburukan orang-orang tersebut sudah dibalas semuanya, akan tapi bisa jadi masih ada rasa antara orang yang sama-sama masuk surga tapi dahulu di dunia pernah punya masalah. Tapi subhanallah dua-duanya masuk surga. Ya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena saking surga adalah tempat yang istimewa, tempat yang bersih, Allah bersihkan dulu hati mereka. Sehingga mereka masuk surga dalam kondisi betul-betul hati mereka bersih dari segala macam permusuhan. Walaupun sedikit sudah tidak ada lagi. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara satu dengan yang lainnya, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan di surga. Ya, sehingga ini adalah akhir dari perjalanan antara dibangkitkan sampai sebelum masuk surga. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika sudah dibersihkan, hatinya sudah bersih, mereka pun dipersilahkan untuk masuk surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah la ahaduhum ahda bimanzilihi fid dunya minhu bimanzilihi kana fid dunya. Ya, bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang masuk surga lebih mengetahui rumah mereka di surga daripada rumah mereka ketika di dunia. Jadi mereka masuk surga, mereka sudah tahu harus kemana. Alamat rumahnya di mana, mereka lebih mengetahui daripada rumah mereka pada saat di dunia. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam perjalanan di akhirat kelak. Dan sekali lagi ibu-ibu sekalian, kondisi yang mencekam ini, yang menyulitkan ini, yang sangat dahsyat ini bisa kita melaluinya dengan mudah dengan satu syarat, yaitu beramal pada saat di dunia. Silahkan beramal, silahkan melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, hadir kajian-kajian ilmu, majlis-majlis ta'lim, daurah-daurah yang bermanfaat. Ya, tutup aurat dengan sempurna, pakai hijab yang syar'i,
menutup dari seluruh ya tubuh dari atas kepala sampai bawah kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jika ditutup itu lebih afdal, lebih mulia. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga persahabatan, jaga pertemanan. Jangan ya sembarang pilih teman akhirnya menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Ya, sehingga ini adalah sesi yang kedua, rangkaian kejadian-kejadian di hari kiamat kelak sebelum seseorang masuk surga dan masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustadz Hamdi Sholabaki Arsya Fidahullahu Ta'ala. Dan izin Ustadz, kita ada sedikit tambahan waktu untuk soal jawab Ustadz, mohon izin. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya Ustadz, setelah haid atau waktu-waktu ibadah yang cukup intens, misal 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah, bulan-bulan haram, seringkali saya mengalami futur dan saya takut mati dalam keadaan sedang futur dan tidak husnul khotimah Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya agar bisa terhindar dari futur dan agar bisa tetap istiqomah dengan ibadah rutin kita. Jazakallahu khairan. Baik, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui, ya mohon tenang dulu ibu-ibu. Ya, belum selesai, masih ada tanya jawab. Jadi perlu diketahui bahwa futur atau lemah dalam beribadah itu adalah satu fenomena yang wajar. Ya, setiap orang itu pasti ada momentum di mana dia turun keimanannya, kemudian dia merasa malas mungkin untuk melaksanakan ibadah, ini wajar. Yang tidak wajar adalah pada saat seseorang melakukan dosa dan maksiat. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Nabi SAW mengatakan, wa madzak, kenapa demikian? Hanzalah mengatakan, wahai Rasulullah, pada saat kami bersamamu, ya, pada saat aku bersamamu, aku merasakan bahwa seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapanku. Akan tapi pada saat aku kembali kepada keluargaku dan aku bermain-main bersama mereka, seakan-akan ya aku telah lupa apa yang sudah aku pelajari bersamamu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Diwajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terkadang kau semangat, terkadang kau lemah. Ini nggak masalah. Yang masalah adalah pada saat seseorang itu futur, kemudian dia melakukan dosa. Futur, dia mendengarkan musik. Futur, dia melihat tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ya, maka ini yang berbahaya. Tapi kalau futur kemudian dia tidak melakukan dosa dan maksiat, maka tidak masalah. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari futur, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Ibu-ibu tolong tenang dulu sebentar. 3 menit ibu-ibu saya minta izin. Setelah 3 menit silahkan ngobrol. Ya, sebentar saya jawab dulu, setelah itu baru silahkan mengobrol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya keimanan di hati kalian itu akan menjadi usang sebagaimana baju yang usang. Jadi baju pada saat baru kita beli dia masih bagus, tapi kalau kita pakai ya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dia akan menjadi usang. Nabi mempermisalkan keimanan yang ada di hati seseorang dengan baju yang usang, bahwa keimanan juga bisa menjadi usang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Fas'alullah an yujaddida lakumul iman. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Jadi minta, berdoa kepada Allah. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ketakwaan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu atas dasar karunia Allah, nikmat dari Allah, bukan jerih payah kita. Makanya kalau kita merasa malas, maka coba minta tolong lagi sama Allah supaya dibuat semangat kembali, supaya dijadikan sebagai hamba yang suka untuk beramal soleh. Ya, itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, selalu hadir majlis ilmu. Ini yang kedua, nggak ada kata-kata futur. Ya, mau lagi malas kayak gimana juga harus hadir. Ya, usahakan ibu-ibu sekalian punya
jadwal untuk hadir majelis ilmu. Sepekan sekali misalnya, sepekan 2 kali. Ya kalau udah terlalu sibuk, contoh udah punya anak di rumah, susah untuk meninggalkan rumah, nggak apa-apa secara online. Ya sambil pasang di TV-nya, YouTube-nya buka, kemudian didengarkan kajian dari awal sampai akhir. Pada saat anak-anak tidur misalnya, anak-anak sekolah dan lain sebagainya, dengerin kajian sambil dicatat. Intinya adalah harus ada waktu untuk belajar. Karena belajar ilmu agama itu yang akan menguatkan hati kita supaya kita jauh dari futur. Kemudian yang ketiga, untuk mengobati rasa futur, dan ini juga tidak kalah penting, yaitu berkumpul dengan sahabat-sahabat yang solehah. Lingkungan itu akan sangat mempengaruhi ketakwaan kita. Lingkungan akan sangat mempengaruhi keimanan kita. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang suka maksiat, suka dosa, kita bakal ikut sama seperti mereka. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang-orang solehah, perhatian sama ilmu, perhatian sama sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perhatian sama kebaikan-kebaikan, maka pasti kita akan terpengaruh dengan kebaikan tersebut. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak adil, yang kurang adil dalam berpoligami, tapi yang menjadi istrinya ridho atau ikhlas dengan perlakuan suami tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan menjalani kehidupan ini dengan sangat sulit sekali pada saat kita terlalu mengharapkan sikap orang lain kepada kita. Ya, setiap orang berharap dia punya suami yang soleh, suami yang baik, pada saat bertutur lemah lembut, ya, kemudian memberikan nafkah, bukan cuma nafkah tapi rumah yang besar, mobil yang mewah, betul tidak? Semua orang mau hidupnya kayak begitu. Tapi subhanallah, di antara bentuk fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada kehidupan manusia, ternyata kehidupan manusia itu tidak seideal yang kita bayangkan. Banyak hal-hal yang sifatnya adalah ujian dari Allah. Kesulitan dalam urusan finansial, kesulitan dalam membangun rumah tangga, kesulitan dalam mendidik anak misalnya. Itu adalah ujian-ujian hidup yang Allah jadikan dalam kehidupan setiap orang. Dan subhanallah, porsi ujian orang itu berbeda-beda. Ada yang orang yang diuji dari orang tuanya, ada orang yang diuji dari suaminya, ada orang yang diuji dari anaknya, ada orang yang diuji dari tetangganya, bermacam-macam. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menguatkan diri kita agar selalu on the track, selalu bertakwa kepada Allah. Kalau mendapat kebaikan kita bersyukur, kalau mendapat keburukan kita sabar. Dan subhanallah, sabar ini amal soleh yang luar biasa ibu-ibu sekalian. Gak ada amal soleh yang seperti sabar, gak ada. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala berapa banyak? 10, 20, 100, 200? Pahala tanpa batas. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, betapa sulitnya sabar, betul tidak? Mungkin dalam menghadapi suami, dalam menghadapi kehidupan, sulit. Ternyata pahalanya itu tanpa batas. Jadi memang kita harus sabar. Ya, sabar menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau maksud dari kezalimannya adalah sampai KDRT misalnya, atau dia tidak menafkahi sama sekali, ya kemudian melakukan hal-hal yang melampaui batas, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya cara untuk kaum muslimat agar meminta khulu', ya agar kemudian dipisahkan dari suaminya. Akan tapi jangan sembarangan minta cerai. Nabi SAW mengatakan, wanita yang sembarangan minta cerai kepada suaminya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya akan tapi dalam tahapan-tahapan tertentu, dan ini tentunya nggak bisa secara umum ya tanya jawabnya ya, karena saya harus tahu apa saja masalahnya dan lain sebagainya, agar kemudian bisa dihukumi apakah dia perlu khulu atau tidak. Akan tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah sabar. Ya, jalani kehidupannya sabar.
Ada kezaliman dari suami, sabar, berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk menasehati dengan cara yang baik. Nggak bisa langsung dinasehati lewat keluarganya misalnya, lewat sahabatnya. Tapi sabar nomor satu ibu-ibu sekalian. Subhanallah, saya pernah ditanya ya sama seorang ibu rumah tangga. Dia punya masalah sama suaminya. Apa pertanyaannya? Ustadz, saya punya masalah sama suami saya. Ya, saya udah nanya beberapa ustadz. Sekarang saya mau nanya ke ustadz, tapi tolong ustadz jawabannya jangan sabar. Ini real story ini. Ya. Kata dia, soalnya ustadz saya nanya ke ustadz fulan suruh sabar. Ustadz fulan suruh sabar. Ustadz fulan saya sabar. Sekarang saya tanya ke ustadz deh. Oh iya. Saya bilang jawabannya adalah sabar. Ya. Harus sabar. Hidup ini semuanya emang harus dilalui dengan sabar. Makanya pahalanya itu tanpa batas. Ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Untuk satu pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan yang dinaungi di padang mahsyar, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Apakah pemuda hanya untuk laki-laki atau wanita juga termasuk? Jazakumullah khairan, terima kasih. Baik. Barakallahu fikum, tentu ya, maksud di hadis ini bukan hanya laki-laki akan tapi perempuan juga termasuk. Ya, akan tapi perempuan juga termasuk. Ya, sehingga wanita yang menjaga untuk beribadah kepada Allah pada saat dia muda, ya, kemudian pada saat dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia diajak untuk melakukan dosa zina oleh lelaki, kemudian dia menolaknya karena takut kepada Allah. Intinya adalah semua yang disebutkan di sini tidak khusus bagi lelaki, tapi juga untuk perempuan. Akan tapi tentu, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, bahwa ada amalan-amalan yang mungkin berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Seperti laki-laki diperintahkan untuk datang ke masjid, tapi perempuan itu lebih baik baginya di rumah. Ya, sehingga ada beberapa pengecualian sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, hanya itu saja ibu-ibu sekalian, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dipelajari bisa difahami dengan baik dan berbuah kebaikan pada kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.